8 Februari 2023. Seperti biasa kita akan tinjau sejenak dari faktor fundamental. Kira-kira isu apa saja yang menggerakkan pasar tadi malam sampai untuk hari ini kurang lebih. Ya, penggerak sentimen market masih tetap utamanya adalah terkait dengan aktivitas dari China dan juga kekhawatiran resesi. Meskipun untuk resesi sendiri kelihatannya untuk sampai saat ini masih sedikit pudar atau dikatakan bisa relatif lebih melunak. Ya, hal ini dikaitkan dengan data ekonomi yang cenderung menunjukkan bahwa data Amerika masih tetap kuat, terutama di sektor tenaga kerja. Nah, namun hal tersebut juga masih tetap tanda tanya, karena seiring dengan inflasi yang relatif juga lebih rendah, apakah Fed nantinya akan teruskan kebijakan tersebut atau tidak. Lalu kemudian untuk dari China sendiri, kita belum lihat dengan gejala yang terbaru terkait dengan aktivitas-aktivitas yang ada. Apakah tingkat pembelian ataupun permintaan terhadap emas ataupun bahkan terhadap minyak bisa kembali muncul atau justru masih tetap lemah. Lalu kemudian dari Jepang, kembali tentang pemilihan atau calon pengganti Gubernur BOJ Kuroda. Perdana Menteri Jepang Kishida mulai proses seleksi calon gubernur BOJ. Kishida mempertimbangkan perhatian pasar yang sangat kuat untuk pemilihan gubernur BOJ berikutnya. Gubernur BOJ baru dinilai harus memiliki komunikasi yang kuat. Bahkan Kishida menolak berkomentar tentang kemungkinan revisi pernyataan kebijakan pemerintah dan juga BOJ. Kriteria pemimpin yang diharapkan untuk pemimpin BOJ berikutnya adalah ada dua hal di sini, yaitu terkait dengan koordinasi yang erat antar pemimpin bank sentral utama dan juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang berkualitas tinggi sebagai syarat yang sangat penting. Hal ini mungkin mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Federal Reserve, dalam hal ini adalah sang ketua Jerome Powell. Di setiap pertemuan FOMC, Powell hadir sebagai figur yang memberikan komunikasi aktif terhadap market. Dan demikian pula yang diharapkan oleh Perdana Menteri Jepang Kishida dari sosok calon pengganti Gubernur Kuroda berikutnya. Sementara itu di bulan Maret, pemerintah akan membahas terkait dengan kenaikan upah dan pemerintah akan melibatkan buruh dan manajemen dalam hal ini. Dan ini adalah merupakan yang pertama kalinya dalam waktu 8 tahun terakhir. Karena terakhir diadakan adalah di tahun 2015. Hal ini guna mewujudkan kenaikan upah yang melebihi kenaikan harga. Namun dari kalangan bisnis sendiri enggan mendukung upah yang lebih tinggi. Tapi ada beberapa pengecualian tentunya. Dan Ketua Tokura dari Kei dan Ren atau Federasi Bisnis Jepang akan mempertimbangkan untuk hadir jika memang dipanggil oleh Perdana Menteri. Pernyataan Powell tadi malam ternyata tidak sama sekali memberikan efek yang terlalu bombastis karena tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan dikatakan bahwa Powell terkejut bahwa pasar tenaga kerja masih tetap kuat. Powell dalam pernyataannya kembali mengulang bahwa kenaikan suku bunga yang sedang berlangsung tetap sesuai. Dan hal tersebut dikarenakan belum mencapai tingkatan restriktif yang disepakati ataupun yang diinginkan oleh Federal Reserve. Pesan dari FOMC minggu lalu adalah proses diinflasi yang telah dimulai, tapi jalannya memang masih cukup panjang. Powell sendiri tidak melihat disinflasi di sisi perumahan, tapi berharap hal tersebut bisa terjadi. Dan juga masih berharap bahwa pasar tenaga kerja akan melunak. Ya, relatif dari kalimat-kalimat tersebut tidak ada indikasi bahwa Powell beralih kepada sisi yang lebih hawkish setelah minggu lalu juga memberikan kesempatan ataupun peluang untuk kemungkinan kenaikan yang lebih rendah. Tentunya setelah data non-farm payroll atau tenaga kerja kemarin, maka minggu depan kita akan dihadapi dengan data inflasi CPI yang mungkin saja akan menjadi pemicunya. Ya, kalau ternyata data NFP kemarin relatif lebih mengesankan atau sangat-sangat kuat, lalu kemudian ditambah dengan inflasi CPI yang juga kembali melonjak naik, maka dipastikan Powell dan teman-teman di Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lebih tinggi dan lebih agresif tentunya. Tapi sebaliknya, jika ternyata data inflasi relatif tetap lunak, meskipun dengan NFP yang sangat mengesankan kemarin, belum tentu Powell akan beralih kepada sisi agresif, melainkan proyeksi kenaikan suku bunga bisa saja tetap rendah. Nah, kemudian berkaca kepada hal tersebut, kira-kira apa yang diinginkan dan dikhawatirkan oleh pasar dari pernyataan Fed? Yang pertama tentunya yang diinginkan dari pasar. Sampai saat ini, sejauh ini pasar sudah adjust ataupun sudah nyaman dengan kondisi terminal rates yang mungkin akan berada di kisaran 5-5.25%. Pernyataan Powell tadi malam pun tidak terlalu hawkish ditanggapi oleh pasar. Dan dengan demikian, itu adalah pernyataan yang membuat US dollar melemah kembali. Sementara yang dikhawatirkan pasar dari Fed
adalah terkait dengan panduan yang lebih agresif dan juga pembicaraan tentang terminal rate mendekati 6%. So, beberapa pertemuan ataupun pernyataan-pernyataan dari pejabat Fed mendatang, jika ternyata ada indikasi mengatakan atau memberikan komentar terkait dengan terbuka kembali untuk kenaikan sampai 6% atau lebih, maka itu adalah indikasi Fed tetap dalam kondisi hawkish atau bahkan lebih hawkish. Dan itu akan mengakibatkan US dollar akan mengalami penguatan. Kemudian dari HSBC ada perkiraan terkait dengan yen yang diperkirakan akan mengalami penguatan di tahun 2023. HSBC melihat bahwa BOJ kemungkinan akan memperluas kisaran yield curve control-nya di paruh pertama 2023 ini. Meskipun mereka tidak menjelaskan secara detail kapan waktunya. Namun, perkembangan domestik lainnya dikatakan bisa saja menyebabkan USD Japanese Yen turun untuk tahun ini. Lalu kemudian faktor berikutnya yang mengakibatkan hal tersebut bisa saja dari peningkatan neraca pembayaran Jepang di tengah Japanese Yen yang undervalue. Rapat terakhir dari BOJ yang akan dipimpin oleh Kuroda akan berlangsung di tanggal 9 dan 10 Maret, sementara gubernur baru akan memimpin rapat berikutnya di tanggal 27-28 April dan juga 15-16 Juni. Proyeksi GDP Inggris dipangkas dan inflasi naik. Demikian rilis dari Institut Nasional untuk Peneliti Ekonomi dan juga Sosial. Mereka melihat potensi dari GDP Inggris yang kemungkinan selama tahun 2023 kurang lebih akan berada di 0,2%. Hal ini tentunya turun dari perkiraan bulan November yang lalu di 0,7%. Sementara untuk tahun 2024 diperkirakan akan naik hanya di 1% saja, tapi ini adalah perkiraan yang diturunkan dari perkiraan sebelumnya 1,7%. Di sisi lain, CPI Inggris diperkirakan rata-rata akan bergerak di 8,3% untuk tahun 2023, naik dari perkiraan sebelumnya di bulan November 8%. Sementara untuk tahun 2024 berada di kisaran 4,2%, dan hal tersebut berarti naik dari perkiraan November 3,9%. Perkiraan pertumbuhan dari Nisar sendiri sedikit lebih optimis dibandingkan perkiraan versi BOE atau bahkan IMF. Yang keduanya memperkirakan bahwa ekonomi Inggris akan menyusut di tahun 2023. Dari pidato kenegaraan Biden, ada 3 hal yang disampaikan, yaitu terkait dengan kemungkinan akan diberlakukan standar baru yang mewajibkan semua bahan konstruksi yang digunakan dalam proyek infrastruktur federal akan dibuat di US. Sementara itu, yang kedua adalah Biden pun akan meminta Kongres untuk menaikkan plafon utang. Sementara terkait dengan geopolitik yang sempat memanas dengan China, Biden memberitahu Presiden Xi Jinping bahwa Amerika bukan mencari konflik, melainkan hanya sekedar persaingan saja. Dan bahkan Biden mengusulkan untuk melipat gandakan pajak atas pembelian kembali saham perusahaan. Dan inilah jadwal untuk Fed Speaker hari ini yang cukup banyak menyita perhatian pelaku pasar. 14.20 GMT atau 21.20 waktu Indonesia bagian Barat, ada Presiden Federal Reserve Bank of New York, John Williams akan berbicara, kemudian dilanjutkan dengan 21.30, 10 menit kemudian adalah Dewan Gubernur Fed, Lisa Cook, dan dilanjutkan di jam 22.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, dan juga Dewan Gubernur untuk supervisi, yaitu Michael Barr. Dan di jam 00.30 ada kehadiran dari Neil Kashkari, dilanjut dengan 1.45 oleh Dewan Gubernur Christopher Waller. Yang harus diketahui teman-teman, untuk Presiden Federal Reserve Bank of New York sendiri, John Williams, seminggu sebelum masuk ke fase blackout, dia cenderung kepada sisi hawkish, sementara untuk Christopher Waller, dia cenderung berada di sisi less hawkish. So, malam ini kita akan lihat apakah keduanya merubah visinya atau merubah pandangannya apa tidak. Tentunya terkait dengan setelah dirilisnya data non-farm yang sangat mengejutkan kemarin hari Jumat. Nah, di sisi lain, yang paling utama akan disoroti adalah Christopher Waller. Dari less hawkish, apakah dia akan berubah pikiran menjadi hawkish? Ya, perkiraan saya, kalau kita berkaca kepada pernyataan dari Powell tadi malam, maka kemungkinan tidak akan banyak perubahan. Sehingga kemungkinan, ya, penurunan di sesi Asia, atau bahkan akan berbalik di sesi New York untuk posisi emas maupun currency lain. Kembali dengan outlook dari US dollar dan juga US Treasury yield, tentunya perkembangan terbaru terkait dengan pergerakan harga tersebut, kita kemarin sudah sempat mengingatkan bahwa kemungkinan resisten diuji
tapi juga kemungkinan dia akan terjadi rejection. Dan itulah yang terjadi teman-teman, setelah dia bergulir naik dengan area 103.53 untuk US dollar, ternyata dia terjadi rejection sebanyak 2 kali. Ya, apakah ini sebagai sinyal double top atau tidak? Well, who knows? Tapi yang jelas, penurunan juga sempat terjadi sampai mendekati level 102.95. Dan itu juga persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin, areal yang merupakan pergerakan sideways, tapi juga relatif sedikit lebih tinggi. Jadi ada pergerakan yang naik, namun demikian dia juga belum tentu akan melanjutkan kenaikan tersebut sebagai bullish trend-nya. Nah, di sisi lain, hal tersebut juga akan nampak dari sisi grafik daily, di mana candlestick ternyata ditutup dengan posisi hammer atau bahkan ini lebih kepada spinning tops. Jadi kita masih tetap menantikan pernyataan dari para pejabat Fed nanti malam, karena murni di malam ini kita tidak akan mendapatkan kehadiran dari data ekonomi Amerika. Nah, kemudian, apakah dia bisa kembali dalam fase penurunan? Ya, semua akan bergantung kepada seberapa besar penurunan tersebut. Kalau memang ternyata dia rejection turun, ya berarti kita sedang dalam jalur penurunan yang benar. Yang artinya, kenaikan kemarin hanya sekedar retest ataupun rebound sementara. Kemudian kalau kita lihat dari sisi US Treasury Yield yang ternyata kebalikannya. Candlestick ditutup hijau yang artinya mengalami kenaikan, tapi juga lagi-lagi kita juga sudah sempat ingatkan kemarin bahwasanya level resisten trendline masih tetap harus diwaspadai, dan itulah yang terjadi teman-teman. Setelah terjadi kenaikan, tapi kemudian dia sempat turun juga dan akhirnya berakhir dengan ya level yang menempel di zona trendline. Belum tentu dia akan melanjutkan kenaikannya, tapi bisa juga dia terbuka untuk penurunan, teman-teman. Di sini masih 50-50, tapi kalau melihat dari kondisi candlestick yang ada adalah hanging man, maka sangat besar kemungkinannya untuk kembali turun di bawah zona 3,651%. Ya, kita tinggal tunggu saja nanti malam akan bergulir seperti apa, tapi yang jelas semua akan tetap condong kepada pernyataan Federal Reserve. Nah, terakhir di grafik H4-nya sendiri, pergerakan juga sama dengan apa yang terjadi di US dollar, mengalami kenaikan, lalu kemudian mencapai atau menjangkau atau bahkan melewati level resisten 3,65%, tapi kemudian dia kembali turun. Nah, jadi sekarang kita akan tunggu apakah dia akan kembali ke area 3,517 atau justru dia akan terpantul kembali hingga akhirnya 3,795 lah sebagai hasilnya.